semuanya, hari ini saya akan bahas mengenai mekanisme sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk ke mekanismenya, apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari informasi genetik yang terdapat pada DNA. Nah, jadi informasi genetik nantinya itu akan mempengaruhi sifat makhluk hidup. Agar informasi genetik tersebut dapat mempengaruhi sifat makhluk hidup, maka harus kita terjemahkan dulu menjadi protein. Nantinya protein tersebutlah yang akan bekerja dalam tubuh makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein itu terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan transkripsi, dan yang kedua adalah tahapan translasi. Nah, jadi transkripsi itu terjadi di nukleus, sedangkan translasi itu terjadi di sitoplasma. Nah, harus kita ketahui bahwa nantinya proses transkripsi itu akan mengubah DNA menjadi mRNA. Nah, dan translasi nantinya akan menerjemahkan mRNA yang dihasilkan oleh proses transkripsi menjadi protein. Oke, saya akan membahas dari transkripsi terlebih dahulu. Proses transkripsi itu terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi kita mulai dari tahap pertama, yaitu tahap inisiasi. Nah, jadi itu terdapat itu DNA. Nah, DNA dengan rantai ganda. Nah, jadi pada DNA tersebut terdapat yang namanya promoter. Nah, promoter inilah yang akan menjadi awal dari proses transkripsi. Nah, jadi pada proses transkripsi itu terdapat yang namanya enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase itu menempel pada promoter, sehingga rantai DNA ini itu dia membuka. Nah, jadi seperti ini dia itu membuka. Jadi rantai DNA-nya membuka. Jadi pada proses inisiasi itu RNA polimerase menempel pada promoter sehingga menyebabkan rantai DNA itu terbuka. Nah, yang kedua kita masuk ke proses elongasi. Nah, pada proses elongasi itu terbentuklah yang namanya mRNA. Nah, dari mana mRNA itu terbentuk? Jadi tadi kan di sini tuh terdapat yang namanya RNA polimerase. Nah, jadi RNA polimerase itu membentuk yang namanya mRNA dengan cetakan yang disebut dengan template. Nah, jadi pada proses elongasi itu sudah terbentuklah mRNA oleh RNA polimerase dengan cetakan yang disebut dengan template. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses terminasi. Nah, proses terminasi ini adalah akhir dari tahapan transkripsi. Nah, gimana sih untuk mencapai akhir dari tahapan transkripsi? Nah, jadi akhir dari tahapan transkripsi itu mRNA itu harus sudah sampai pada yang namanya terminator. Jadi pada bagian DNA yang namanya terminator. Jadi ketika mRNA sudah sampai ke terminator, nanti di sini terdapat RNA polimerase. Ketika mRNA sudah sampai ke terminator, nantinya mRNA dan RNA polimerase ini akan terlepas, dan mRNA nantinya akan lari ke sitoplasma dan akan melalui tahapan translasi, yaitu tahapan yang kedua. Nah, jadi kalau saya ulangi, proses inisiasi itu adalah proses terbukanya DNA karena RNA polimerase yang menempel pada promoter. Nah, kalau tahapan elongasi itu adalah pembentukan RNA oleh RNA polimerase
C dengan cetakan yang disebut dengan template. Sedangkan kalau tahapan terminasi itu adalah tahapan di mana mRNA dan RNA polimerase itu terlepas ketika mRNA sudah sampai ke terminator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses translasi. Sebelum kita masuk ke tahapan translasi, kita harus mengetahui dulu yang namanya tRNA. Nah, tadi kan pada proses transkripsi kita itu menghasilkan yang namanya mRNA yang bentuknya seperti ini. Dan kalau pada proses translasi kita harus mengenal yang namanya tRNA. Nah, jadi tRNA itu merupakan RNA yang banyak terdapat di sitoplasma. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini, seperti daun semanggi gitu. Nah, pada tRNA itu terdapat bulatan ini. Bulatan-bulatan seperti ini itu adalah asam amino. Nah, ini itu asam amino. Nah, jadi asam amino ini itulah yang akan menjadi bahan baku dari protein. Nah, setelah kita mengetahui tRNA, kita bisa memulai ke tahapan translasi. Itu proses translasi. Saya jelaskan dulu, ini sudah ada gambarnya. Saya jelaskan bahwa gambar ini tuh, bagian ini, garis yang ini itu merupakan mRNA. Nah, sedangkan bagian yang seperti setengah lingkaran ini itu merupakan ribosom. Seperti kita ketahui, ribosom pada sel itu merupakan penyintesis protein. Nah, jadi mRNA itu dia bersatu dengan ribosom, dan pada ribosom itu terdapat 3 ruangan, yaitu ruangan E, ruangan P, dan ruangan A. Nah, jadi pada proses translasi itu juga terdapat 3 proses, yaitu proses inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Jadi kita akan mulai dari proses inisiasi. Nah, proses inisiasi itu dimulai dari datangnya tRNA yang dia masuk ke ruangan ribosom, yaitu ke ruangan P. Nah, jadi di sini itu terdapat ribosom. Nah, jadi ini tuh kan asam amino tadi. Nah, jadi itulah proses inisiasi. Jadi proses inisiasi itu masuknya tRNA itu ke ruangan P. Jadi itu yang pertama adalah proses inisiasi. Nah, yang kedua kita masuk ke proses elongasi. Nah, proses elongasi ini cukup panjang. Jadi proses elongasi itu pertamanya itu dimulai dari masuknya tRNA yang kedua. Jadi tRNA yang kedua itu masuk ke ruangan A. Jadi tRNA itu masuk ke ruangan A. Jadi pada ruangan A itu juga terdapat tRNA. Nah, selanjutnya tRNA yang sudah masuk ke A tadi itu dia menerima asam amino. Jadi asam amino dari ruangan P. Jadi asam amino dari ruangan P itu dia terlepas dan dia ditangkap oleh yang ruangan A. Jadi saya pindahkan ke sini. Jadi yang di ruangan A itu terdapat 2 asam amino. Jadi dia terdapat 2 asam amino, sedangkan di ruangan P dia sudah tidak ada asam aminonya lagi. Nah, jadi selanjutnya pada proses ini juga ribosom mengalami pergeseran sehingga tRNA yang terdapat pada P itu berpindah ke E, dan yang terdapat pada ruangan A itu berpindah ke ruangan P. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi tadi itu ini terjadi karena pergeseran ribosom. Jadi ribosom itu bergeser. Nah, selanjutnya setelah ribosom bergeser dan asam tRNA berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, tRNA yang pada ruangan E ini itu pun terlepas. Nah, jadi dia terlepas. Jadi seperti ini. Jadi dia terlepas. Jadi tRNA-nya itu terlepas. Jadi sehingga pada ruangan E dan ruangan A itu sudah tidak terdapat tRNA lagi. Nah, jadi proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai pada ini jadinya dia menjadi 2 asam amino, di sini berpindah menjadi 3 asam amino, menjadi 3 asam amino, lalu terlepas lagi. Nah, sampai dia semakin lama semakin banyak asam amino.
Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya proses terminasi. Nah, jadi kalau proses terminasi itu akan jadi ketika informasi genetik itu sudah berhasil diterima oleh RNA. Jadi ketika sudah berhasil diterima informasinya tersebut, maka ribosom tersebut itu mereka akan terlepas. Jadi ribosom dan juga mRNA itu dia akan menjadi terpisah semuanya. Dan tadi asam amino tersebut kan tadi semakin lama semakin banyak. Nah, asam amino yang banyak inilah yang disebut dengan protein. Nah, jadi kan protein itu merupakan segerombolan banyak asam amino. Jadi protein itu sudah dihasilkan dari asam amino, segerombolan asam amino tersebut. Nah, maka dari situ saya ulangi lagi mengenai proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi kalau inisiasi tadi itu dia itu penggabungan dari mRNA itu dia bersatu dengan ribosom dan tRNA dia memasuki ruangan ribosom yaitu pada ruangan P. Kemudian kalau proses elongasi itu dimulai dari masuknya tRNA yang kedua ke ruangan A. Selanjutnya asam amino yang terdapat pada ruangan P itu berpindah ke ruangan A dan ribosom pun mengalami yang namanya pergeseran sehingga tRNA yang berada di ruangan P berpindah ke ruangan E dan tRNA yang berada di ruangan A berpindah ke ruangan P. Dan akhirnya tRNA yang di ruangan E itu pun terlepas. Dan itu prosesnya akan terjadi berulang-ulang hingga asam amino itu semakin lama semakin banyak. Dan kalau proses terminasi itu terjadi ketika informasi genetik itu sudah berhasil diterima oleh mRNA sehingga ribosom dan mRNA itu pun terpisah. Jadi terpisah dan segerombolan asam amino tadi itulah yang disebut dengan protein. Nah, jadi itulah yang disebut dengan proses translasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mekanisme sintesis protein itu mengubah DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Nah, jadi pada DNA berubah menjadi mRNA itulah yang disebut dengan proses transkripsi, dan mRNA diterjemahkan menjadi protein itulah yang disebut dengan tahapan translasi. Nah, berarti dari DNA berubah menjadi protein itulah yang disebut dengan mekanisme sintesis protein. Nah, sekian penjelasan mengenai mekanisme sintesis protein.